Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja di Forum. Saya kembali ke Mas Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Mas Imam, ini kalau memang PPKM berlanjut terus dan kemudian tentunya memukul ekonomi lemah ya. Ini dampak sosial yang perlu dipertimbangkan seperti apa, Mas Imam? Ya, jadi pertama ini Mas, orang yang harus ikut dengan aturan-aturan pembatasan berinteraksi, itu kan tentu ada dua kelompok besar menurut saya. Orang yang ekonomi lemah tadi, yang buruh-buruh harian, ya orang-orang yang berdagang di pinggir jalan, yang dia mau tidak mau harus mencari uang. Ya. Nah, pada saat pengetatan dilakukan, maka mereka itu luar biasa terpojok ya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita. Saya setuju bahwa tadi ada upaya untuk bagaimana membantu mereka. Tetapi penyaluran itu menjadi selalu masalah. Kecepatan. Nah, oleh karena itu tadi yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan Jogotongo segala macam itu memang harus difasilitasi. Nah, kita tahu bahwa kekuatan model-model empowerment ya, penguatan masyarakat itu ya sangat tergantung juga dengan bupatinya. Gubernur tanpa bupati yang proaktif sulit sekali. Bupati proaktif tanpa dukungan dari para champion-champion masyarakat di tingkat lokal juga akan sulit. Jadi ini harus serentak, Mas. Tetapi yang paling sulit ya, dan ternyata ini saya baru melihat, ini apalagi kaitannya dengan Idul Adha kemarin, adalah komunitas keagamaan. Ya, ini luar biasa sulitnya. Kalau seandainya hal-hal pembatasan, apalagi kaitannya dengan kerumunan, itu didisiplinkan secara ketat. Karena ini akan benturannya adalah benturan komunitas agama yang merasa praktek-praktek sholat berjamaah lah misalnya. Itu menjadi terhambat. Nah, ini yang menurut saya challenge yang paling berat. Oleh karena itu saya sekarang sudah mulai beralih berpikir bahwa protokol kesehatan tetap harus diupayakan, tetapi yang menurut saya harus digencarkan adalah vaksinasi. Karena itu satu-satunya cara, ya, sebagaimana juga dilakukan di negara-negara lain, itu menjadi kunci, Mas Ganjar. Jadi kalau vaksinasi ini betul-betul dibombardir ya dari semua lini, sehingga seandainya toh tertular, itu tidak seperti sekarang ya. Survival of the fittest. Di kampung saya, di Banjarnegara, Mas, hari ini Pak Lurahnya, keluarga Lurah sudah 3 yang meninggal, Mas. Jadi ini ya itu yang tua, yang komorbid, berjatuhan. Tapi kalau seandainya vaksinasi digencarkan, nah mudah-mudahan walaupun mereka itu tertular, tetapi dia bisa survive. Itu yang saya kira kuncinya. Baik. Kembali ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, dulu menjelang PPKM darurat diperpanjang atau tidak diperpanjang, Mas Ganjar mengatakan bahwa kalau diperpanjang berat bagi rakyat. Sebenarnya gimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya? Iya, saya sebenarnya pada saat ditanya oleh teman-teman media, saya tawarkan 2. Ini memang harus diperpanjang, meskipun berat. Maka ketika kemudian publik atau masyarakat yang terdampak itu menyampaikan kepada saya, Pak, saya makan bagaimana? Saya kerja hari ini, makan hari ini bagaimana? Itulah yang kemudian saya sampaikan di awal tadi, seluruh bantuan harus digelontorkan. Apakah itu dari APBN dari pusat, terus kemudian dari provinsi, kabupaten, kota, sampai dana desa. Maka 2 hari ini saya melakukan rembuk desa, bicara dengan Banjarnegara kemarin yang pertama, tadi dengan Rembang. Relatif sebenarnya yang di bawah itu siap untuk membantu. Jadi kalau negara sudah membantu dan ada space yang kosong karena data tidak benar, karena mungkin jumlah juga tidak tepat, maka sebenarnya dukungan empowerment yang Mas Imam sampaikan tadi dengan Jogotongo, munculnya champion-champion, itu sebenarnya akan bisa mengisi slot-slot itu. Nah, ini yang saya sampaikan, karena saya tiap hari keliling ketemu dengan mereka, itu ketemunya kalau kita ngomongin mereka, Bapak Ibu, jangan makan di sini ya, dibawa pulang. Atau barangkali saya datangi, Bu, sudah laku belum? Dereng, Pak, sepi. Itu bahasa-bahasa yang meskipun mereka tersenyum sebenarnya gerantes. Itu yang saya bilang saya tegel gitu ya. Maka bantuan mesti diberikan, semua mesti backup. Bahkan saya sudah menghitung-hitung
PKL yang disampaikan oleh Pak Jokowi mesti diperhatikan, terus kemudian yang jualannya biasanya kalau di Jawa Tengah itu ada ya, yang jualan malam itu kan tidak bisa sampai malam mereka. Terus itu bagaimana? Maka saya coba dorong, ayo yang ASN, PNS kita jajan yuk. Nggak usah dia masak-masak, beli aja mereka di warung-warung itu. Dinas UMKM saya minta tolong itu diinventarisasi. Ada berapa pedagang-pedagang PKL itu? Kita baru menerima kira-kira dari 20-an kabupaten kota yang sudah memasukkan dari 35, itu kira-kira ada 13.000. Kalau 13.000 itu nggak bisa jualan, terus kemudian kita bawa, kita punyalah satu partner untuk jualan online. Nah dari situ kita juga membeli. Keluarga juga membeli, ASN juga membeli agar mereka minimal bertahan. Kalau itu bisa bertahan kan mulai bisa mereka jalan. Nah, kami hitung-hitung ini untuk kita sampaikan yang belum tercover oleh anggaran itu siapa, maka kita siapkan refocusing. Maka tadi pagi kita membuat skenario-skenario ternyata tidak terlalu banyak, tidak sampai triliunan, bahkan 500 miliar pun nggak sampai. Inilah yang bahasanya Mas Imam tadi, harus ada percepatan. Sampai-sampai kemudian saya coba menggalang kekuatan secara informal, karena kalau pakai APBD itu lama, mesti diskusi dengan dengan Dewan, menghitung lagi, maka kita siapkan kekuatan dari masyarakat, ya Basnas, ya Joko Tonggo, yang cerite-cerite dari mereka filantrop itu kita kumpulkan untuk bisa mengcover dengan cepat. Ini pendekat yang disebut oleh Mas Ganjar sebagai pendekatan yang lebih soft gitu ya? Iya, ya maksud saya gini, soft yang kedua Mas. Ya sudah, kalau memang mereka ini bertahannya pada hari itu, umpama nih, jualan bubur, jualan pecel, itu diusir makan apa? Maka saya sampaikan, ya udah deh, umpama dia harus jualan, kalau kemarin larangannya tidak boleh makan di tempat, sekarang diizinkan, tapi makan di tempatnya itu kita atur. Umpama nih, biasanya kalau warungan itu dia nongkrong di depan bakulnya ya. Sekarang dikasih tanda aja di trotoar itu, mereka jaraknya 2 meter. Disilang-silang maka jaraknya ada di situ. Sehingga kan tetap berjarak. Meskipun kapasitasnya tidak penuh, maka ini lebih soft diatur. Mereka pasti mau. Mereka pasti mau. Sambil kemudian dilakukan patroli. Maka saya sampaikan, ya Satpol PP ojo galak-galak lah gitu ya. Dan Satpol PP kerjanya jangan jam 9 pagi mulai masuk. Jam 4 pagi. Karena jam 4 pagi itu di pasar. Dan pasar itu mesti dijagain. Siapa yang jagain? Itu ada preman pasar, ada pengelola pasar, ada paguyuban pedagang. Itu yang ditugaskan umpama per 10 pedagang harus saling kontrol. Ya harus ada re-engineering kan. Kalau tidak dilakukan, maka kewalahan semua dengan jumlah yang sedemikian banyak gitu Mas Budiman. Oke, baik Mbak Henry. Jadi kalau Mbak Henry, bansos ini memang harus cepat ya untuk mengatasi problem-problem pada pengusaha-pengusaha kecil yang menengah yang seperti diceritakan oleh Mas Ganjar tadi. Tapi kendalanya di mana sebetulnya itu? Ya, jadi kalau kita kemarin membaca berita bahwa ternyata realisasi dari penyalurannya itu sangat rendah. Ya, jadi kalau kemudian kita ketemu dengan masyarakat mereka merasa berat, ya tentu saja karena itu sebenarnya dana yang sudah diadakan tapi nggak turun ya, modal yang cukup besar ya, karena sekarang ini tidak mudah untuk membiayai APBN dan ternyata tidak terrealisasi dengan cepat, padahal kita sangat memerlukan percepatan itu untuk yang ke masyarakat. Nah yang kedua menurut saya tadi yang inisiatif terobosan-terobosan kebijakan yang levelnya saya sepakat dengan Mas Imam, dengan Mas Ganjar tadi sampai kepada kabupaten. Ya, jadi tadi untuk bisa menjadikan dana-dana pemerintah dan juga kemampuan dari kelompok menengah atas itu sebagai market. Selama ini program-program pemerintah untuk penguatan usaha kecil itu lebih kepada sisi modal, restrukturisasi kredit, kemudian juga kemudahan kalau membuat kredit. Padahal yang mereka perlukan saat ini adalah market. Pada saat dia punya market, maka dia bisa bergerak. Nah, jadi ini yang menurut saya, kalau kemudian inisiatif atau pilihan-pilihan kebijakan itu bervariasi tergantung kepada wilayahnya kabupaten masing-masing, ini akan luar biasa. Nah, jadi akan ada gerakan ekonomi masyarakat
Sehingga masyarakat itu tidak hanya menggantungkan kepada BLT, BST yang itu memang sangat perlu, tetapi juga ada peningkatan atau tambahan income mereka, ya, sehingga ekonomi ini bisa bergerak. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan, baik itu APBN atau APBD tadi akan bisa, kalau istilah kita kan captive market, ya, bagi produk-produk UKM tadi, gitu. Ya, baik. Kembali ke Mas Imam Prasojo. Mas Imam, ini kan PPKM dan sejenisnya ya kan. Dulu ada PSBB, ada PPKM darurat, ada PPKM mikro, dan sekarang PPKM level 1 atau 4. Tetapi kok tidak juga membuat masyarakat itu patuh ya? Apa yang terjadi Mas Imam? Itu tadi, jadi orang patuh itu kan ada karena kesadaran. Tetapi ada juga orang itu terpaksa tidak patuh karena tadi Pak Ganjar sebutkan bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dia itu untuk patuh. Nah, selain juga tentang nilai-nilai tadi. Nah, oleh karena itu yang harusnya dibentuk, dari dulu saya mengatakan bahwa ketangguhan komunitas itu tidak bisa hanya diceramai, tetapi harus dibantu mendirikan organisasi-organisasi lokal. Yang saya maksud komunitas itu tidak hanya level administratif, kelurahan ya, RT RW, tetapi bisa jadi masjid, ya, bisa jadi pasar. Itu yang harus dibangun. Champion-champion di lokal itu yang harus dibangun. Dan saya kira model Jogotongo, kalau itu dibiayai secara habis-habisan, maka saya kira kerja Satpol PP, polisi, TNI itu akan jauh lebih ringan dan akan jauh lebih sustainable. Modelnya sudah ada itu Pak Ganjar. Saya sangat mendukung dengan model seperti itu. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi mereka akan membuat aturan sendiri ya, protokol kesehatan, panitia sendiri, terus memonitor sendiri, dan kemudian melaporkan. Biarkan masyarakat saling berkompetisi dalam bidang ketangguhan. Ini loh tempat saya tangguh. Tempat saya akan di sini yang paling rendah ketertularannya. Dan itu diberi insentif kalau perlu. Ya. Baik. Itu kira-kira. Baik, Prof. Chandra, kalau menurut Prof. Chandra ini kan pemerintah sudah mengambil ya langkah untuk let's say kemudian mengorbankan sedikit ekonomi demi untuk mengendalikan pandemi. Tapi apakah hasilnya sebanding? Nah, mungkin Prof. Chandra memberikan analisa jeda berikut ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang hanya bisa bergabung untuk 2 segmen. Matur nuwun Mas Ganjar. Kita lanjutkan diskusinya setelah jeda berikut ini.